Thank you so much yang masih loyal subscribe di channel aku. Semoga aku masih bisa men-share video-video yang pastinya bermanfaat buat kalian semua, entah itu untuk exam kalian ataupun untuk English kalian in general gitu ya. Jadi semoga aku juga bisa memberikan tips and tricks yang mungkin kalian cari gitu. Nah, hari ini kebetulan aku tuh mau share tentang IELTS listening. Ada beberapa challenges yang harus kalian ketahui atau kendala-kendala yang harus kalian pahami ketika kalian mengambil IELTS, terutama untuk skill listening itu sendiri ya. Jadi hal yang pertama dikeluhkan oleh test takers adalah mengenai speed atau kecepatan. Maksudnya adalah kecepatan dari conversation yang ada di audio itu sendiri gitu ya. Jadi mereka berpikir bahwa speakers yang sedang berbicara itu kecepatannya sangat cepat, padahal sebetulnya enggak ya, karena IELTS nggak mungkin menggunakan trik-trik seperti itu, yaitu mempercepat mereka berbicara supaya test takers nggak bisa grab the proper answer gitu, nggak mungkin gitu ya. IELTS itu nggak mungkin menggunakan trik-trik seperti itu. Sebetulnya pembicara-pembicara itu menggunakan normal speed, tetapi nah ini yang wajib kalian pahami, sometimes the way they talk is not the same with the way we talk gitu ya, karena sometimes native itu the way they chop the words itu kan kadang-kadang mereka menggunakan apa yang disebut dengan dropping the letters gitu ya, dropping the words, apalagi kalau mereka mengatakan kata yang dikaitkan dengan preposition gitu. Kadang-kadang mereka itu nyebut aja jadi satu gitu, nggak dipenggal-penggal gitu ya. Jadi mereka suka menyambung kata tersebut gitu sehingga terdengar cepat. Atau mereka tidak menyebutkan kata tertentu atau huruf tertentu, yaitu yang disebut dengan silent letter gitu. Ya itu jadi yang menyebabkan terdengar sangat cepat, padahal tidak. Padahal mereka itu tidak menyebutkan entah itu hurufnya atau mereka menjadikan satu ya dua kata tersebut, yaitu kata kerja misalnya atau verb dengan preposition, mereka jadikan satu ya. Atau contohnya pemakaian kata a lot of gitu ya. Kita kan kadang-kadang bilangnya a lot of, tetapi kalau mereka itu enggak, mereka tuh biasanya a lot of gitu ya. This is, no, this is, it is gitu. Jadinya itu yang menyebabkan terdengar cepat padahal sebetulnya tidak. Jadi starting now on, coba berlatih untuk mendengar kata-kata seperti itu lebih banyak lagi, jadi kalian terbiasa ya. Sama seperti ketika kalian mendengar kata yang silent T misalnya ya, misalnya seperti American English itu kan agak terlalu obvious gitu ya kata-kata yang diucapkan gitu, jadi lebih easier gitu. Tetapi British itu a little bit challenging, contohnya adalah castle gitu, walaupun T-nya itu sedikit silent, tetapi untuk American English T-nya tetap terdengar gitu ya. Jadi kita masih bisa mendengar bahwa kata itu adalah castle. Tetapi kalau British itu T-nya itu silent banget gitu. Jadi kayak castle gitu ya. Nah, kalau kita nggak familiar, kita kan bingung apa itu castle gitu ya. Nah, ketika itu terjadi, nah kalian nggak apa-apa ya, kalian tulis aja, karena nantinya kalian setelah selesai pertanyaannya, kalian bisa lihat lagi dan kalian bisa menggunakan your common sense and general knowledge supaya bisa mengira-ngira kira-kira kata ini apa ya yang sesuai dengan konteksnya gitu loh. Jadi kalian masih bisa sih untuk mengira-ngira kira kata itu apa gitu ya. Kemudian accent. Jadi memang accent ini agak sedikit merepotkan ya.
Nah, karena IELTS ini mostly menggunakan British, jadi nggak ada salahnya dari sekarang kalian udah membiasakan diri untuk mendengar accent daripada British itu sendiri, ya. Walaupun kadang-kadang nggak terlalu signifikan sih perbedaannya ya. Seperti yang aku bilang tadi, castle dengan castle. Atau misalnya British people itu orangnya males banget untuk mengucapkan kata yang dengan elemen yang terakhir gitu. Biasanya mereka drop aja gitu. Ya, mereka hanya mengucapkan bagian depannya saja, bagian belakangnya kadang-kadang mereka nggak ucapkan. Nah, itu yang membuat kita tuh kesulitan mengerti. Contohnya adalah important. Kita terbiasa mendengar kata important. Ya, tetapi ketika British mengucapkannya itu menjadi important. Nah, hanya import. Jadi British saja Britain, ya, Britain aja Britain gitu. Ya, jadi British accent itu a little bit challenging just because of this. Tetapi nggak usah khawatir kalau kalian terus-terusan berusaha untuk get used to it. I believe you can nail it gitu. Nah, kemudian unfamiliar words. Nah, ini I can't help sebetulnya ya, kalau misalnya kita udah nggak tahu, udah nggak familiar dengan katanya, mau gimana lagi. Tetapi again and again, don't give up. Jadi tipsnya adalah tetap aja kalian tulis apa yang kalian dengar menggunakan pengertian kalian sendiri dulu. Nanti kalian sesuaikan aja sama pertanyaannya gitu loh. Pertanyaannya apa, topiknya apa gitu, pasti kalian bisa lah untuk menebak, oh ternyata katanya mungkin kata yang ini gitu, yang familiar kalian dengar. Who knows, it will get the correct answer gitu loh. Jadi jangan dikosongin ya, walaupun itu unfamiliar words, coba-coba aja gitu, asal kata yang kalian tulis itu spellingnya benar dan juga katanya itu memang kata dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi jangan nebak-nebak tapi spellingnya juga salah, tetap aja gitu, you will lose your mark. Jadi itulah tipsnya, coba jangan dikosongkan. Kemudian mengenal tipe-tipe pertanyaan atau question types. Kenapa kita harus familiar dengan question types? Karena ada beberapa pertanyaan yang mempunyai approach berbeda-beda. The way you roll your eyes, whether you have to focus on the question or to the answers gitu ya. Jadinya nggak mungkin you have to split your focus into two yang nantinya you are distracted. Jadi kadang-kadang ada yang ini karena ini sudah in order, sebaiknya kita fokus aja di optionsnya yang random itu gitu. Jadi you bisa tetap fokus untuk mendengar audionya dengan baik. Untuk tipe-tipe pertanyaan, I will share another video ya, karena banyak sekali tipe-tipe pertanyaan yang harus kalian pahami juga nih untuk IELTS listening. Jadi ditunggu video aku selanjutnya untuk IELTS listening yang bagian question types ya. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah, karena ini recordingnya itu kan is played once only, jadi hanya diputar sekali. Jadi itu yang merupakan main challenge dari semua test takers. Oke, nah jadi itu ada beberapa kendala-kendala yang harus kalian kuasai, dan hopefully setelah menonton video aku ini kalian lebih confident, kalian lebih terbantu ya untuk bisa lebih get used to with every single thing yang ada di listening. Dan juga tunggu video selanjutnya mengenai IELTS question types for listening gitu ya. So thank you so much yang baru saja encounter di channel aku, jangan lupa untuk di subscribe dan ditunggu likes and comments-nya supaya aku bisa tetap men-share video-video yang pastinya bermanfaat buat kalian semua. Jadi harapan aku dan doa aku adalah kalian tetap sehat, tetap happy di situ, oke?
And every time you remember about English, you have to remember about me, Marry Me channel. So thank you so much for watching. Bye bye. Ditunggu video aku selanjutnya ya. And jangan lupa juga nonton video-video aku yang udah ada di channel aku supaya bahasa Inggris kalian juga ikut terbantu. Oke, terima kasih. Thank you so much. Bye bye.